Pemirsa, desakan untuk mundur dari kursi Ketua DPR juga datang dari para anggota DPR. Anggota DPR dari lintas fraksi mengajukan mosi tidak percaya kepada Setia Novanto karena sikap yang dilakukan oleh Setia Novanto telah mencoreng lembaga tertinggi negara tersebut. Walaupun saya presiden, akhirnya setuju tadi. Nanti saya kasih tahu itu supaya ngomongin gini presiden. Saya udah ketemu presiden, udah cocok tuh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Rekaman suara yang diduga dilakoni Setia Novanto ini jelas menyampaikan bahwa dirinya sebagai Ketua DPR bisa meyakinkan Presiden untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan bagi pihak Freeport Indonesia. Namun lobi Setia kini berbuah menjadi sikap politik yang justru menyerang dirinya sendiri. Anggota DPR yang tergabung dalam lintas fraksi menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta Setia Novanto untuk mundur. Pimpinannya seperti ini, pimpinan representasi rakyat seperti ini, semua dunia, berbagai negara akan melihat rakyat Indonesia seperti apa. Ya seperti pimpinan DPR itulah. Apa yang dimaksud seperti pimpinan DPR? Kalau benar ada permintaan saham seperti yang Bang Inas katakan palak memalak seperti itu atau makelar. Lalu kalau benar ada surat penagihan ke Pertamina, kita jadi bingung. Pimpinan DPR kita kok satu sisinya makelar, sisi lainnya tukang tagih, debt collector gitu loh. Lalu kapan bangsa ini akan menjalankan fungsi ketatanegaranya dengan baik dan benar? Ini adalah sebuah sikap moral, mosi tidak percaya ini. Jadi tekanan kami adalah, pressure kami adalah pressure moral. Agar Pak Nov segera mengundurkan diri. Kami yakin bahwasanya 10 fraksi di Dewan akan mendukung mosi ini. Serangan dari anggota DPR kepada dirinya ditanggapi dingin oleh Setia Novanto. Ditemui dalam sebuah acara Sabtu siang, Setia Novanto mempersilahkan anggota DPR mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya. Sikap mosi tidak percaya menurut Setia merupakan hak setiap anggota DPR. Ya MKD tentu saya sangat menghormati, saya sangat karena sejak dulu saya katakan sudah bekerja secara baik dan secara profesional. Untuk itu kita harapkan bahwa dan daripada MKD ini prosesnya baik segala itu kita percaya betul bahwa yang benar akan dikatakan benar, yang salah akan dikatakan salah. Pak, terkait mosi tidak percaya beberapa fraksi gimana Pak? Ya itu silahkan saja ya. Salah tidaknya tindakan Setia Novanto nanti akan diputus Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Tetapi masyarakat kini harus lebih membuka mata siapa yang mereka pilih untuk dapat duduk di kursi wakil rakyat agar tidak menyesal di kemudian hari. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bola panas kasus calo perpanjangan kontrak Freeport yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto terus bergulir. Senin depan sidang perdana MKD akan digelar. Banyak pihak menuntut sidang dilakukan terbuka agar kasus terang benderang. Bahkan para anggota DPR sudah buka suara soal mosi tidak percaya dan meminta Novanto untuk mundur. Kami akan membahasnya soal etika maupun juga moral seorang Ketua DPR serta bagaimana nasib kursi Ketua DPR ke depan. Bersama narasumber langsung saya perkenalkan yaitu ada anggota Komisi 7 DPR Bang Adian Apitupulu. Bang Adian, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada seorang budayawan, Bang Radar Pancadhana. Bang Radar, selamat malam. Malam, Pak. Oke, soal mosi tidak percaya, saya akan tanya ke Bang Adian juga yang kemarin sempat konferensi pers soal mosi tidak percaya ini. Sejauh ini ada 4 fraksi. Bagaimana bergulirnya mosi tidak percaya di kalangan teman-teman di DPR, Bang Adian? Ya, hampir setiap hari kan kalau kita ketemu membicarakan hal ini. Membicarakan betapa malunya kita, betapa lelahnya kita menghadapi persoalan yang sama, yang serupa, mirip-mirip yang dilakukan oleh pimpinan kita dalam beberapa peristiwa. Sebagai anggota DPR yang dipimpin oleh Setia Novanto, kita lelah. Lelah menjawab pertanyaan banyak orang, lelah dicibir orang, lelah jadi tertawaan dan sebagainya. Ini DPR udah sampai di titik nadir ya sih?
Ya kalau kita bilang ini darurat kehormatan. Artinya bagaimana nasib kehormatan sebuah lembaga tinggi negara sangat ditentukan sangat ditentukan oleh bagaimana kasus ini berakhir. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Desmond, ketemu dengan yang lain sebagainya, dan ya kita sepakat. Kita buat mosi tidak percaya. Bagaimanapun juga kalau menurut Desmond, ya ini bukan persoalan partai, bukan persoalan apa. Ini persoalan salah benar. Ini persoalan bagaimana kemudian kita melihat sebuah perilaku yang kita yakini tidak benar. Kalau kita membiarkan dan kita mendiamkannya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan itu. Atau bahkan membela? Membela lebih parah lagi. Ini ada rapat kemarin kan di rumah Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa KMP semuanya akan berada di belakang Setia Novanto untuk mendukung Novanto. Saya tidak percaya sampai segitunya ya, karena informasi yang saya dapatkan juga berbeda. Apa yang informasi Anda dapatkan? Informasi kita dapatkan bahwa sebenarnya banyak juga dari tubuh KMP ini yang tidak bersetuju, bahkan ikut merasa ternodai dalam tanda kutip sebagai anggota DPR, sebagai bagian dari partai terhadap apa yang dilakukan oleh Setia Novanto. Jadi geliat itu terasa ya, dan itu tidak cuma terjadi di DPR. Hari ini saya baru dikabari istri saya bahwa sudah tembus 102.000 petisi. 102.000 petisi dalam 7 hari berarti 14.000 per hari, 600 sekian per jam, dan 10 orang per detik menandatangani petisi ini. Ini luar biasa. Petisi ini untuk meminta Setia Novanto untuk mundur. Iya. Ini mundur. Artinya begini, Adian bisa saja kalah di parlemen. Desmond, Pak Taufikul Hadi, Pak Inas dan sebagainya, kita bisa saja kalah di parlemen. Tapi yang pasti tidak akan pernah kalah itu rakyat. Rakyat sekarang sudah bergerak dengan caranya sendiri. Ini pertanda kalau kemudian pimpinan-pimpinan dan orang-orang terhormat itu tetap menutup telinganya dari persoalan ini, rakyat akan punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan versi mereka. Oke, tapi ini suara rakyat ini didengerin kira-kira Mas Radar, karena soal etika suara rakyat kayaknya belakangan, etika aja dilanggar apalagi suara rakyat gitu. Iya benar. Benar. Ya saya kira persoalannya bukan internal MPR. Ya di internal MPR dari dulu ya masalah terus ya. Mengenai persoalan kehormatan dan yang lain-lain. Banyak sekali anggota MPR bahkan sebelum DPR juga. DPR ya. Bahkan sebelum Adian di sana udah banyak sekali kejadian seperti itu kan, dinodai terus. Tapi ini persoalan saya, persoalan bangsa ini, kehormatan dari bangsa ini. Karena ternyata kita dipimpin oleh orang-orang yang setiap hari tidak setia, tapi malah mengkhianati bangsanya. Yang setia itu cuma jadi nama aja. Jadi setiap hari dia mengkhianati bangsa ini. Dan kita membiarkan itu. Ya, persoalan keduanya adalah bukan membiarkan. Ternyata dalam alam demokrasi seperti ini, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa. Bikin petisi menurut Anda ngaruh nggak? Ya cuma bikin petisi doang. Emang petisi bisa meruntuhkan ketua MPR? Ketua DPR? Nggak bisa apa-apa. Demokrasi sudah menyiapkan satu mekanisme di mana orang-orang di DPR, apalagi ketuanya itu udah imun dari suara atau kehendak masyarakat. Jadi masyarakat yang dulu memilih dia tuh segera lumpuh begitu mereka sudah menduduki posisinya. Nah itu persoalan kedua. Persoalan ketiga kita tahu bahwa ternyata mekanisme demokrasi dengan partai politiknya itu menciptakan kader atau pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Bergantian muncul manusia-manusia yang mengkhianati hajat atau hidup orang banyak, mengkhianati tujuan-tujuan mulia adanya politik dan parlemen itu. Jadi sebenarnya rusak sudah lembaga-lembaga itu. Yang merusak para elitnya sendiri. Yang rusak para elitnya sendiri. Kalau petisi Anda katakan nggak ngaruh gitu, bagaimana dengan suara dari sesama rekan yang dipimpinnya, misalnya ada mosi tidak percaya yang dilakukan oleh sejumlah fraksi? Ya tinggal tanya Pak Adian, mosi tidak percaya itu berlaku nggak selama ini? Bisa jalan apa enggak? Kalau misalnya sebagian orang melakukan mosi seperti itu, jalan apa enggak tuh? Apakah ada mekanisme politik yang memungkinkan seorang, dalam sejarah kita ada presidennya gitu, ketua DPR turun karena gara-gara mosi? Enggak. Saya kira kita nggak harus lebih dari itu, cuma sekedar mundur tuh keenaan. Tapi Anda ngeliatnya kayaknya Anda pesimis ya untuk kemudian misalnya kasus ini selesai atau bahkan misalnya ketua DPR. Enggak, kita harus memulai cara baru atau cara berpikir baru. Orang seperti ini nggak bisa disuruh mundur begitu aja, keenaan. Jadi harusnya diapain? Ya dia dihukum berat lah. Wah, ada hukum masyarakat, ada hukum adat, ada hukum apa semuanya. Kenapa kalau menurut saya kategori saya ini pengkhianat. Kenapa Anda bilang pengkhianat? Ya pengkhianat, saya barusan bilang berulang kali dia mengkhianati cita-cita bangsa, mengkhianati parlemennya, dan mengkhianati konstituen atau rakyatnya. Dengan cara-cara seperti itu. Bahkan presiden pun dikhianati. Jadi kalau orang seperti ini, komprador dan yang lain-lain dalam kategori kita, saya kira Adian juga setuju. Itu bagian dari pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Jadi terlalu mudah kalau cuma disuruh mundur aja.
hukuman secara juridis formal juga barangkali 10 tahun, 5 tahun juga terlalu mudah untuk seorang pengkhianat. Jadi kita harus memberikan pelajaran yang tegas kepada orang-orang yang seperti ini yang merugikan nama bangsa, harkat bangsa, kesejahteraan bangsa sekarang dan di masa nanti. Baik, pelajaran yang tegas itu seperti apa? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV. Senin pekan depan sidang MKD akan berlangsung, bahkan ini Ketua MPR mengatakan sebaiknya dilakukan secara terbuka. Sidang terbuka ini kan menunjukkan bahwa MKD ini objektif dan juga mungkin terhindar dari prasangka, masuk angin dan lain-lainnya. Sejauh ini kapan bisa kita dengar bahwa ini akan dilakukan terbuka atau tertutup, Bang Adian? Ada dua ukuran memang untuk melihat bagaimana kira-kira hasilnya. Jadi kalau misalnya kita tebak-tebakan skor sepak bola, kita bisa melihat dari beberapa hal di awal. Begitu juga kalau misalnya kita tebak-tebakan skor MKD terhadap kasus ini. Pertama, kalau kemudian dia terbuka, peluang keputusannya sesuai dengan keinginan masyarakat besar. Kedua, kalau dia menggunakan panelis yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat di luar PMKD, yang tentunya lebih objektif, tidak punya keterkaitan kepentingan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian hari Senin besok diputuskan tertutup, lalu tidak disertakan panelis dari unsur masyarakat, sepertinya kita siap-siap kecewa sama-sama. Nah, alat ukurnya kapan ya? Senin besok. Senin diumumkan. Siapa yang memutuskan bahwa ini harus terbuka dan tertutup? Rapat pimpinan MKD. Nah, dari situ kita akan lihat apakah MKD ini memang bisa menjadi mahkamah kehormatan dewan atau cuma menjadi benteng kehormatan pimpinan dewan. Besok itu ada keputusan itu. Dua saja. Kalau dia terbuka, kita punya harapan. Kalau dia pakai panelis, harapan kita semakin besar. Sudah ada persiapan rencana jika memang terbuka seperti apa, dilakukan tertutup seperti apa? Dari teman-teman yang menyatakan mosi tidak percaya dan juga mendukung untuk Novanto mundur. Ya, baik kita kalau kemudian keputusan MKD mengecewakan, kita sudah mempersiapkan draft mosi tidak percayanya. Itu sudah dirumuskan sama-sama dan mulai jadi pembicaraan hangat di kawan-kawan. Dan kita bilang bahwa menurut kami, kita harus bicara. Kediaman kita adalah persetujuan terhadap ketidakbenaran. Kediaman kita adalah pengakuan bahwa itu boleh dan akan menjadi presiden terulang di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita membuat mosi tidak percaya, bukan persoalan apa-apa. Kita tidak mau hal seperti ini terulang di kemudian hari. Kita lelah dengan persoalan-persoalan di DPR, produk undang-undangnya minim, anggarannya terlalu besar dan sebagainya, dan pimpinannya seperti ini. Oke, besar sekali dan mahal sekali pertaruhannya. Mas Rudar, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira secara legal barangkali Saudara Setia Novanto bisa jadi ketua DPR terus, tapi secara sosial, moral dan kultural dia sudah tidak berhak lagi. Dia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya pertimbangan ini harusnya menjadi pertimbangan dari MKD. Ya, kalau MKD melupakan hal-hal seperti itu, saya kira dia sudah tidak memiliki kehormatannya dia sendiri. Artinya kita tidak harus menutupi kemungkinan dia melakukan sidang tertutup. Tuntutannya harus terbuka. Ya, karena itu menjaga kehormatan dia sendiri. Begitu tertutup dia tidak terhormat. Jadi begitu tertutup harusnya dibubarkan aja MKD itu. Apa sih begitu harus dibubarkan? Iya dong, MKD-nya. Ya karena kalau buat apa? Kalau dia mau membela kehormatan dia harus membuka itu. Gitu. Karena kalau tertutup kita tahu lah di dalam permainan politik itu terjadi dalam tanda kutip konspirasi elit di antara kepentingan. Tapi kan DPR juga lembaga politik, tidak bisa kemudian memisahkan unsur politik dari dalam tubuh DPR itu sendiri. Iya, memang benar. Maksudnya politik itu kan sebenarnya bertujuan luhur dan mulia kan. Politik konspiratif yang tidak mulia kan gitu kan. Politik yang busuk yang tidak mulia. Nah, jangan sampai kemuliaan itu ditutupi oleh kebusukan. Nah, kebusukan itu jangan menjadi menjadi kanker dalam MKD. Kalau dia menutupi sesuatu atau menutupi sidang, berarti dia menyembunyikan ada kanker atau kebusukan itu. Kalau dia tidak takut dengan itu, dia tidak punya kebusukan, dia buka dong. Demi kehormatan dia sendiri. Sebenarnya bukan demi kehormatan. Kalau dia buka itu dia menghargai rakyat yang telah menempatkan dia di situ. Karena rakyat juga perlu tahu. Karena dia telah membayar itu semua, memberi kepercayaan itu semua, memberi fasilitas uang puluhan triliun untuk itu. Nah, kok kita nggak diberi kesempatan untuk mengetahuinya dengan baik? Itu melangkahi
dasar-dasar etis dan moral juga. Jadi harus dibuka, nggak ada kemungkinan tertutupnya. Oke, tidak ada harus dibuka itu Harus udah, dibuka. udah harga mati ya. Harga Bang? mati. Karena ini untuk masa Ya, depan bangsa ini ke kalau depan. tertutup udahlah. Kalau saya pribadi udah selesai dengan parlemen. Saya udah tidak menganggap ada parlemen kecuali Adian. Kecuali Adian. Tapi ada pengakuan dari Novanto yang juga sama-sama